Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya. Nah, sekarang kita eh, membahas di pertemuan berikutnya yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Daftaran yang akan kita bahas yaitu fungsi eksponen, mulai dari pengertian, sifat-sifat, persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Logaritma. Logaritma pun di sini ada pengertian, sifat-sifat fungsi logaritma, persamaan logaritma, dan pertidaksamaan logaritma. Oke, kita next. Pengertian eksponen. Eksponen dinamakan bilangan berpangkat. Bentuk umumnya ini. Nah, dibaca A pangkat N. Di mana A-nya itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat atau eksponen. Nah, contoh, akar X. Nah, ini bilangan pokoknya itu akar X. Pangkat 3. Nah, itu pangkatnya, eksponennya. Kemudian yang B, 8x pangkat 3 dikali y pangkat 12 dipangkatkan 1/6. Nah, ini juga bentuk bilangan eksponen ya. Nah, next. Oke. Sifat-sifat fungsi eksponen. 1. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N. Maksudnya, suatu bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini. Kemudian yang kedua, jika dibagi, nah pangkatnya jadi dikurang. Nah, tapi bilangan pokoknya harus sama walaupun pangkatnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan A kali B pangkat N. Ya, yang keempat, A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A per B atau A dibagi B, A per B pangkat N. Yang kelima, A pangkat M dipangkatkan M. Ini berarti pangkat dalam dikali pangkat luar. Jadi A pangkat M kali N. Next. Nah, sekarang nomor 6. A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya, berapapun bilangan pokoknya, apapun itu bilangan pokoknya, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian yang ketujuh, A pangkat M akar pangkat N. Jadi akar pangkatnya itu ada bilangannya. Kan akar itu nilainya 2 ya. Nah, jadi lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya bisa. Karena di sini ada N sebagai mewakilinya. Jadi kita bisa dirubah menjadi A pangkat M per N ya. Nah, kemudian nomor 8 yaitu A, A akar pangkat N dikali B akar pangkat N. Itu hasilnya menjadi A kali B akar pangkat N. Nah, kemudian 9. 1 per A pangkat N. Nah, ini menjadi sama dengan 1 per A pangkat min N. Jadi pindah ke atas gitu ya. Tadinya 1 per A pangkat N, tadinya di penyebut, ini menjadi di pembilang gitu ya. Jadi di atas. Nomor 10, A pangkat negatif 1 per N. Nah, ini pangkatnya negatif nih. Supaya jadi positif, pindah ke bawah. Nah, kalau yang tadinya positif, pindah ke atas jadi negatif. Kalau sekarang, tadinya negatif, pindah ke bawah jadi positif. Nah, jadi 1 per A pangkat 1 per N. Next ya. Nah, oke. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponen dan bilangan pokoknya memuat variabel. Jadi maksudnya yang namanya persamaan eksponen itu pangkatnya, nah ini nih, pangkatnya itu mengandung variabel. Yang ini nih ada X-nya. Ini juga sama ada X-nya. Contohnya 4 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 32 pangkat X kurang 3. Merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel. Jadi pangkatnya itu berbentuk sebuah persamaan gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan ini Y ditambah 5 pangkat 5Y dikurang 1. Nah, ini
Ini persamaan eksponen, yang membedakan itu pangkatnya itu ada variabel, gitu ya. Variabelnya tidak harus X dan Y gitu. Apalagi kalau penerapan di bidang ekonomi itu biasanya variabelnya pakai P dan Q. P sebagai price, Q-nya itu quantity ya. Nah, jadi variabelnya itu tidak selalu harus X, Y sebetulnya. Pokoknya yang namanya variabel itu adalah huruf kecil gitu ya, dari A sampai Z ya. Nah, next. Nah, ini nih. Sifat-sifatnya kayak gini. Jadi, yang pertama nih, A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jadi, suatu bilangan pokok berpangkat sebuah fungsi. Nah, itu hasilnya bisa jadi A pangkat m, di mana m-nya itu suatu bilangan tunggal gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya di sini. Nah, jika hasilnya ingin seperti ini, syaratnya itu A-nya harus lebih dari 0. Tapi nggak boleh 1. Nah, ya. Jadi di sini syaratnya itu A harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi angka berapa aja? 2 gitu ya, 3, 4 dan seterusnya. Maka hasilnya fx sama dengan m gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi A pangkat fx sama dengan A pangkat gx jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi sama 2. Nah, yang ini syarat biasanya yang ini. Ini juga sama syarat nih, yang ini juga sama syarat ya. Nah, ini juga sama syarat. Nah, oke, ini syarat. Bisa dibaca lah ya. Nah, nanti akan memahaminya ketika ada soal yang harus dikerjakan gitu ya. Kita next dulu. Nah, ini juga sama ya. Nah, oke, pertidaksamaan eksponen sekarang. Nah, kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan ya. Karena kalau persamaan tandanya sama dengan otomatis ya. Kalau pertidaksamaan tidak, bukan sama dengan, selain sama dengan, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, itu ya, itu disebutnya pertidaksamaan. Nomor satu, untuk A lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini A pangkat fx, fx-nya itu di mana pangkatnya itu ada variabelnya gitu maksudnya ya. Nah, A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx ya. Nah, di mana di sini berarti fx lebih dari sama dengan gx. Kenapa? Karena bilangan pokoknya pangkatnya itu di sini sama. Jadi bisa diabaikan. Yang kita proses, yang kita olah pangkatnya saja. Nah, ini. Ya. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah, tetap gitu ya. Oke. Nomor 2. Untuk A di antara 0 dan 1. Berarti kalau A di antara 0 dan 1 berarti berapa? Bisa 1/8, 1/4 ya kan. Kemudian berapa lagi ya? Pokoknya di antara 0 dan 1 aja gitu ya. Nah, jadi kalau di antara 0 dan 1 seperti ini. Nah, A-nya itu di antara 0 dan 1 berarti hasilnya seperti ini. Maksudnya apa? Tanda pertidaksamaan berubah. Tadinya lebih dari sama dengan, itu berubah menjadi kurang dari sama dengan. Oke. Nah, catatan nih. Untuk tanda pertidaksamaannya dapat berubah. Nah, jadi lebih dari, kurang dari itu perubahannya ya. Kemudian lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Nah, ini perubahannya. Oke, next.
Fungsi eksponen ini memiliki dua basis eksponen, yaitu satu basis konstanta B dan yang kedua basis konstanta epsilon. Ini epsilon dengan nilai mutlak. Nilai mutlaknya 2,7182828282 dan seterusnya, ya. Nah, jadi di sini ada epsilon. Kalau di kalkulator ilmiah itu ada epsilon, ya. Nah, nilainya ini 2,718282 dan seterusnya. Bisa disederhanakan lah 2 angka belakang koma atau 4 angka belakang koma boleh, ya. Basis konstanta B terdiri dari dua, yaitu B lebih besar dari 1. Nah, ini basisnya. Dan B lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini maksudnya, ya. Nah, oke. Pokoknya catatan dari paragraf ini adalah kita tahu yang namanya epsilon aja dulu. Nah, jadi ini ada epsilon nih dengan nilai yang mutlak yang sudah baku dari sana 2,7182, ya. Nah, sekarang kita langsung ke fungsi eksponen dengan basis B lebih dari 1. Oke. Fungsi eksponen dengan basis B lebih dari 1 bentuknya adalah seperti ini. Y sama dengan fx. Maksudnya ini Y itu fx juga gitu. Jadi penulisannya bisa fx, bisa Y. Jadi jangan ada sama dengan seperti apa? Berbarengan seperti ini. Sebetulnya ini menandakan bahwa gini maksudnya. Y sama dengan B pangkat X gitu. Fx sama dengan B pangkat X. Jadi maksudnya Y dan Fx itu sama. Nah, di mana Y variabel tak bebas. Nah, itu juga maksudnya Fx di sini variabel tak bebas. X di sini variabel bebas. Eksponennya, ya. Nah, kemudian B yaitu bilangan nyata positif yang lebih besar dari 1. 2, 3 dan seterusnya gitu ya, karena bilangan positif. Next. Oke. Contoh, jika diketahui fungsi eksponen Y sama dengan 2X, maka penyelesaiannya, nah, kita membuat gambar nih. Membuat gambar fungsi ini pertama harus dibuat tabel yang menghubungkan nilai X dan Y. Nah, misal nih, jika X-nya diganti sama min 3, jadi di sini 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3, pangkat itu nggak boleh ada yang min, karena kita sulit mengerjakannya seperti apa. Kita rubah dulu, jadi 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, jadi hasilnya 1/8. Jadi kalau X-nya min 3, Y-nya 1/8. Kalau X-nya min 2, berarti 1/4. Kalau X-nya min 1, jadi 1/2. Ya. Nah, kalau X-nya 0, kalau 2 pangkat 0 kan tadi sudah disampaikan bahwa suatu bilangan pangkatnya 0 hasilnya 1. Kalau X-nya 1, 2 pangkat 1 berarti 2. X-nya 2, 2 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 3 berarti 8. Nah, langsung kita hubungkan antara sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal gitu ya. Min 3 1/8, min 3. Nah, ini min 3 1/8 lah di antara 0 dan 1 ya. Nah, kemudian min 2 1/4, min 1 1/2, 0 1 tuh kan, 1 di 2, 2 4, 3 di 8. Kalau mau nambah di sini silakan 4, berarti 2 pangkat 4 berarti ya. Nah, berarti 16. Jadi 4 di sini 16. Nah, ini gambarnya ya. Nah, next. Nah, ini fungsi eksponen dengan basis ya, dengan basisnya itu di antara 0 dan 1. Oke. Nah,
Jika diketahui fungsi y, nah ini maksudnya kayak gini, 0,2 pangkat x gitu ya, 0,2 pangkat x. Nah, jadi kalau 0 pangkat 0,2 itu kan sama aja dengan 2/10 gitu ya, sama aja dengan 2/10. Jadi 2/10 pangkat x gitu ya. Nah, jadi di sini eh, apa namanya, basisnya itu di antara 0 dan 1. Silakan kita tinggal diuraikan aja, berarti 0,2 pangkat min 3 gitu ya. Kalau min 3 mau mau pakai kalkulator boleh, berarti 1 per gitu ya. 1 per 0,2 pangkat 3 gitu ya. Nanti mungkin saya akan jelaskan di video pembahasan lah, pembahasan soal ya. Nah, jadi urutannya kayak gini dan seterusnya. Oke, next. Nah, fungsi eksponen dengan basis epsilon. Basis lain yang dapat digunakan dalam fungsi eksponen adalah bilangan irasional atau epsilon ya. Nah, contoh langsung ya. Tentukan titik potong kurva eksponensial y sama dengan 2 kali e pangkat 0,5 x dikurangi 4. Nah, pada masing-masing sumbu dan hitunglah jika sebuah fungsi x-nya 3. Penyelesaian nih. Pada sumbu min x itu ya, berbanding dengan y sama dengan 0. Maksudnya pada sumbu x di mana syaratnya y itu harus sama dengan 0. Jadi y-nya itu harus sama dengan 0. Jadi ini kita dibuat 0 ya. Nah, kalau ini dibuat 0, maka min 4-nya pindah ruas gitu ya. Tuh, jadi positif di sini. Jadi 2 kali E atau 2 epsilon pangkat 0,5 x sama dengan 4. Kenapa 4? Karena kan awalnya tadi min 4 di sini di ruas kiri. Ketika kita pindahkan jadi positif 4. Nah, kemudian yang dua ini kan perkalian. Nah, dimanipulasi bentuk sudah dibahas ini. Jadi duanya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu. Jadi di sini duanya nggak ada lagi. Jadi tinggal epsilon pangkat 0,5 x sama dengan 2. Oke. Kemudian ada istilah ln. Nah, ini ln, ln ya. Ada di kalkulator ilmiah juga namanya ln. Ln epsilon pangkat 0,5 x sama dengan ln 2 ya. Nah, maka di sini 0,5. Nah, ini nih. Jadi ln itu merubah gitu ya. Merubah supaya pangkatnya itu jadi bisa dioperasionalkan. Gitu ya. Nah, jadi ln pangkatnya itu karena ada ln pindah jadi sebuah eksponen. Jadi 0,5 x dikali ln e, ln epsilon gitu ya, sama dengan ln 2. Nah, gitu ya. Nah, di sini sama dengan ln 2. Nah, kemudian ln e itu sama dengan 1. Jadi ini hasilnya 1. Sehingga 0,5 x dikali 1, karena ini kan ada keterangan 1. Nah, maka tetap 0,5 x gitu ya. Nah, kemudian yang ini ln 2. Nah, silahkan di kalkulator coba cek cari ya. Ln 2 sama dengan gitu ya. Hasilnya itu adalah 0,69. Maka di sini 0,5 x sama dengan 0,69. Nah, x sama dengan 0,69 dibagi 0,5. Nah, hasilnya yaitu 1,39. Jadi x-nya 1,39, y-nya 0. Ulangi, x-nya 1,39 dan y-nya sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah
1,39,0 gitu. Jadi Y-nya 0, X-nya 1,39 ya. Nah, di sini ada proses lah. Jadi berkisaran tentang Dillon. Maka ini pengerjaannya ada bantuan kalkulator gitu ya. Kalau ln E itu 1. Kalau ln 2, 3 dan seterusnya gitu ya, angka-angka selain epsilon itu kita harus hitung dengan menggunakan kalkulator. Oke. Kita next. Nah, ya ini tadi ya. Nah, jika X sama dengan 0 tadi ya, epsilon nih. X sama dengan 0. Berarti epsilonnya pangkat 0. Apapun yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Nah, 2 kali 1 2. 2 dikurangi 4 berarti negatif 4. Maka titik potongnya X-nya 0, Y-nya negatif 2. Oke. Untuk X sama dengan 3, nah ini. Jadi epsilon nih. Epsilon pangkat 0,5 kali 3. Jadi epsilon pangkat 1,5. Epsilonnya tadi 2,1782 dan seterusnya ya. Pangkat 1,5 hasilnya ini. Jadi di sini juga harus menggunakan bantuan kalkulator. Epsilon pangkat 1,5 ini hasilnya ya. Nah, maka Y-nya itu adalah 4,96. Oke, kita next. Contoh fungsi contoh soal sifat-sifat eksponen. Oke, ini contoh soal sifat-sifat eksponen. Nah, 3x pangkat 2 dikali y pangkat negatif 5 dikali. Nah, ini perkalian semua. Jadi kalau perkalian semua ya kita kalikan saja gitu ya. Nah, kita kalikan. Mau dipisah-pisahkan boleh karena ini perkalian. Maksudnya dipisahkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita pisahkan. Oke. Nah, ini kenapa jadi 9 gitu ya. Nah, ini kenapa jadi 9? Ini maksudnya ini salah persepsi ya. Harusnya kalau soalnya kayak gini ini harusnya 3 saja. Nah, ini berasumsi 3 pangkat 2 maksudnya. Tapi harusnya ini 3 ya. Kita ganti aja dengan 3 gitu ya. Atau ini 3 sih, harusnya ini bukan 9, ini 3. Sorry ya. 3 kali negatif 3, nah, sama dengan negatif 9 gitu maksudnya ya. Nah, ini 3 maksudnya. 3 kali negatif 3 yaitu negatif 9. Nah, X pangkat 2, X pangkat min 8. Kalau pangkatnya kalau bilangan pokoknya sama berarti dijumlah. 2 ditambah min 8 jadi 2 kurang 8. Yang ini min 5 tambah 9 jadi min 5 tambah 9. Ya. Nah, seperti ini. Jadi X pangkat min 6. Ini salah penulisan lagi nih. X pangkat min 6. Yang ini Y pangkat 4. Ini X pangkat min 6 supaya positif pindahkan ke bawah. Nah, jadi min 9 Y pangkat 4 per X pangkat 6. Oke. Ya, ini pembagian, ini juga sama pembagian. Nah, ini yang sama nih. Ini X pangkat bilangan pokoknya sama, ini bilangan pokoknya sama. Kalau dibagi pangkatnya dikurang gitu ya. Nah, ini dibagi 5/7 biarin saja. Nah, ini dibagi jadi pangkatnya dikurang. 5 kurang 3. Ini dikurang juga. 2 kurang negatif 5. Ini jadi positif kan nanti. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7 tuh kan. 5 kurang 3 2. Nah, ya, jadi hasilnya 5/7 X pangkat 2 dikali Y pangkat 7. Sekarang ini nomor 3. Akar X pangkat 3. Nah, berarti akar itu jadi rubah jadi X pangkat setengah. Akar dipangkatkan 3. Kalikan ke dalam, pangkat luar kali pangkat dalam atau pangkat dalam kali pangkat luar. 1 kali 3 berarti 3, jadi 3/2. Nah, jadi X pangkat 3/2. Oke, teruskan. Ini ada akar di dalam akar. Tapi jika akarnya punya suatu bilangan, tinggal dikalikan saja. 6 kali 4. Jadi 24. Jadi hasilnya X pangkat 2 akar pangkat 24. Maka kita rubah menjadi X pangkat 2/24. Atau disederhanakan, bagi 2 jadi 1/12. Kita rubah lagi jadi X pangkat 1, ini enggak ditulis.
X pangkat 1 akar pangkat 12. Oke, nah itu contohnya. Next, contoh soal persamaan. Nah ini contoh soal persamaan. Tentukanlah, oh H-nya terlalu jauh nih, kayaknya social distancing. Tentukanlah penyelesaian 3 sama dengan 27 pangkat 1 per X. Ini 3 sama dengan 27 pangkat 1 per X. Ini 3-nya pangkat 1. 27 ini kita rubah jadi 3 pangkat berapa, hasilnya 27. Kenapa harus 3? Karena kan yang satu udah ada angka 3 bilangan pokoknya. Jadi 3 pangkat 3 itu 27 kan. 3 pangkat 3 dikali 1 kurang X, ini pangkat yang sebelumnya. Oke. Nah, karena bilangan pokoknya sama, nah kita abaikan, kita urus yang pangkatnya saja. Nah, 3 kali 1 kurangi X ini ya, 3 kali 1 kurangi X sama dengan 1, sama dengan 1 gitu. 3-nya punya X, pindah ruas gitu ya. Pindah ruas, tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi 1 kurangi X, 1 kurangi X sama dengan 1 per 3 gitu. Maka X sama dengan 2 per 3. Nah ini dipindah ruaskan gitu ya. Nah dipindah ruaskan ya. Jadi dipindah ruaskan, yang ini pindah ruas jadi min, jadi 1 per 3 dikurang 1. Nah jabarkan dulu gitu ya. Nah, ya nanti hasilnya min 2 per 3. Karena ini min, ubah jadi plus, jadi kesininya plus juga gitu ya. Nah, ini ada dimanipulasi bentuk juga, pindah ruas lah. Jadi penyelesaiannya 3 sama dengan 27 pangkat 1 dikurangi X adalah X-nya sama dengan 2 per 3. Oke, kita next. Nah ini ada lagi contoh soal nih. Ini contoh soalnya sama. Pokoknya bilangan pokoknya itu kan ini 25, ini 25. Nah berarti bisa disamakan gitu. Jadi kita samakan dulu bilangan pokoknya. Sehingga kalau sudah sama kita urus yang atasnya saja pangkatnya gitu. Dan seterusnya. Oke, nah ini tentukanlah. Nah ini juga sama nih, 45, ini 50. Nah, bisa nggak kira-kira gitu ya. Nah supaya ruas kiri dan kanan sama, nah gitu kan, supaya ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah mana yang samanya? Ini pangkatnya yang udah sama, bukan bilangan pokoknya. Jadi kita ilustrasikan supaya X nya itu, ya kan, karena kan ini udah sama nih. Nah 0 supaya 0, jadi X kurang 6 sama dengan 0. X kurang 6 sama dengan 0. Jadi yang kita diurus, kalau pangkatnya sama, bilangan pokoknya itu berbeda, maka ini